Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa qala inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa qala wa man yusyrik billah faqad harrama 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu minasy-syahidin wasyakirin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat, dan dengan nikmat itulah kemudian kita bisa beraktivitas, bisa kita beribadah kepada Allah secara optimal, bisa kita beraktivitas beribadah kepada Allah secara sungguh-sungguh totalitas, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan amalan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan dimaknai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang positif dan mulia, ataupun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena keberadaan beliau kemudian kita mendapatkan hidayah, kita menjadi muslim sejati, menjadi orang yang muttaqin, kita menjadi orang yang mukmin, kita menjadi orang yang muhsin dan mukhlis insyaallah. Alhamdulillah, di dalam Al-Quran
dikatakan surah Ibrahim ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabatum li ila akhir ayat. Ayat itu terkait dengan pengakuan daripada setan ketika nanti pada hari kiamat diperkarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis qudsi bahwa nanti pada hari kiamat akan keluar tiang besar dan diikatlah setan. Lalu kemudian setan itu menyampaikan khutbahnya di hadapan para ahli neraka. Dikatakan kaum muslimin berbahagia, innallaha, sesungguhnya Allah, wa'adakum wa'adallah wa'adal haq, Allah menjanjikan kalian dengan janji yang sebenarnya. Kita melakukan salat dijanjikan oleh Allah surga, melaksanakan puasa dijanjikan oleh Allah surga, kita berzakat, berinfak, bersedekah dijanjikan oleh Allah surga. Bahkan kita berbuat baik kepada sesama, bahkan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, dijadikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian setan mengatakan, wa wa'adtukum wa akhlaftukum, saya juga menjanjikan kalian, tetapi saya mengingkari janji saya. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan, padahal saya tidak bisa, tidak sanggup, tidak punya kekuasaan untuk memenuhi janji saya. Illa an da'utukum fastajabatum, kecuali saya cuma mengajak tetapi kamu merespon ajakan saya. Fala talumuni walumu anfusakum, karena itu jangan kau hina saya, jangan kau bully saya, jangan kau cerca saya. Walumu anfusakum, tapi cercalah, bulilah, hinalah dirimu sendiri. Ma'ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi, sesungguhnya saya tidak mampu menolong kamu sebagaimana kalian juga tidak mampu menolong saya. Itu kata setan. Inni kabartu bima asyraktumuni min qabl, sesungguhnya saya tidak membenarkan kamu
Setan itu sejak tahun 1444 tahun Hijriah lalu menyatakan, saya tidak mampu menolong kamu. Tapi bagi orang-orang yang setia kepada setan, senantiasa setia dan mengabdi kepadanya. Kaum muslimin berbahagia, Abu Jahal, Abu Lahab itu haji, kedua-duanya haji dan mengakui akan adanya Allah. Tetapi karena dia mendatangkan patung-patung yang di sekitar Ka'bah kemudian dijadikan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti Abu Jahal, Abu Lahab ini menduakan Tuhan. Kaum muslimin berbahagia, karena itu setan bagaimana mempengaruhi manusia itu supaya di dalam hatinya manusia itu ada Tuhan selain daripada Allah. Namanya syirkun billah. Karena itu dalam kitab Al-Kabair, syirkun billah dapat dibagi dua. Yang pertama, asyirku al-akbar wa syirkul asghar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Dikatakan bahwa syirkul akbar ayyaja'alallaha nida, dia menjadikan Tuhan selain daripada Allah. Wa ya'budul asnam, dia menyembah patung. Wa ya'budul hajar, dia menyembah batu. Wa ya'budul asjar, dia menyembah pepohonan. Wa ya'budul malik, dia menyembah raja. Wa ya'budul nabi, dia menyembah nabi, dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud dengan asyirkul akbar. Lalu yang mana dikatakan asyirkul asghar? Adalah riya. Nah, riya inilah bisa menolak amalan kebaikan, bisa membatalkan amal kebaikan yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Riya itu adalah memamerkan amalan yang telah dilakukan. Sangat beda dengan ikhlas. Ikhlas itu ketika dia melakukan sesuatu tidak menyebut-nyebut. Tapi kalau dia begitu dia melakukan sesuatu yang baik, dia sebut-sebut. Karena itu Syekh Al-Fadil Ibnu Ayyad mengatakan, mahwal mukhlis, apa yang dimaksud dengan orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas adalah alladzi yaktumu hasanatihi, yaitu orang yang menyembunyikan kebaikannya, kama yaktubu sayyi'atihi, sebagaimana dia menyembunyikan kejahatannya. Karena itu kaum muslimin berbahagia, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surah Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menduakan Allah, tapi selain itu mengampuninya. Kemudian dikatakan la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin.
Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata. Kaum muslimin dan muslimat berbahagia, salah satu contoh babu mengikuti langkah-langkah setan ketika kita makan kemudian tidak menyebut asma Allah. Apa kata Profesor Dr. Abu Tawali Syahrawi? Bahwa orang yang makan dan minum yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka makanan dan minuman itu berasal dari syaitan. Oleh karena itu kaum muslimin berbahagia, apapun yang kita lakukan maka itu harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita lakukan, bismillahirrahmanirrahim. Karena yang kita harap kaum muslimin berbahagia, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena hanya menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada namanya tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada asmaul husna. Tauhid uluhiyah adalah menyembah Allah semata-mata. Karena itu raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasul. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dina, Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin nabi wa rasul, dan Muhammad adalah utusan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, perjuanganku, hidup dan matiku adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kaum muslimin berbahagia, kita tidak setengah mati untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang seperti ini. Karena begitu reformasi yang begitu cepat kita bisa mencari, kita bisa mengkaji, tidak sama dengan tempo-tempo dulu kaum muslimin berbahagia. Ilmu pengetahuan saat ini bisa masuk di kamar, dimanapun kita bisa berada, ilmu itu akan masuk. Karena itu kaum muslimin berbahagia, dengan ilmu inilah lalu kemudian kita bisa menemukan sesuatu yang hak dan sesuatu yang batil. Dan itu kaum muslimin berbahagia, maka pada malam hari ini kita sudah bisa membedakan yang mana syirkul akbar, yang mana syirkul asghar. Riya bisa menolak amal kebajikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatbauha azan. Perkataan yang baik, mulia itu jauh lebih bagus, lebih mulia daripada bersedekah kemudian diiringi dengan kata-kata. Ini kaum muslimin berbahagia. Saya kira apa yang saya sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ke depan jamaah lebih maksimal lagi, tidak dijadikan alasan bahwa oleh karena mau bikin kue, mau bikin apa dan seterusnya. Kita ini ibaratnya pergi berperang, tapi ada yang gugur sebelum berperang. Sementara berperang ada yang gugur, sementara selesai berperang ada yang gugur. Bahkan selesai perang selamat, tergantung niat dan strategi yang mereka lakukan.
Kenapa kaum muslimin berbahagia? Oleh karena Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasr minna wa fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.